يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman 71 mengenai as-sabru ala faqdil aulad. Hendaknya orang tua itu sabar ketika kehilangan seorang anak. Kehilangan seorang anak di sini maksudnya anaknya meninggal dunia, anaknya telah cabut nyawanya duluan. Maksudnya harus sabar. Jangan berkeluh kesah, ngomel-ngomel, teriak-teriak, yang akhirnya ujung-ujungnya sabar. Karena nanti kesabaran yang paling puncak dan paling terbaik adalah awal kali ditimpa musibah. Walaupun orang-orang kadangkala ngomel-ngomel dulu biasanya. Karena kalau kita lihat dari dalil, kalau ditimpa musibah itu seharusnya dia cukup mengatakan qadarullah wa masyafa'al. Qadarullah wa masyafa'al boleh, qadarallahu wa masyafa'al boleh. Itu kalau timpa musibah. Misalkan kita kehilangan barang, misalkan kehilangan dompet misalkan, nah kehilangan sesuatu misalkan, qadarullah wa masyafa'al. Tapi orang seringnya, kita bicara kita ya, seringnya kadangkala pasti ada rasa yang kecewa, putus asa terlebih dahulu, ngomel-ngomel dulu biasanya. Wah, kok hilang ya dompetku? Tadi kalau nggak lewat sini nggak hilang. Setelah itu sabar, sabar. Memang sabar ujung-ujungnya nanti. Tapi kesabaran yang paling puncak, yang paling utama adalah kesabaran awal kali timpa musibah. Langsung sabar dia. Wah sudahlah. Paling-paling nanti semoga digantikan lebih baik. Dompetnya paling-paling isinya 3 juta. Tapi sabar di awal langsung gitu ya. Itu yang paling terbaik. Tapi seringnya orang ngomel-ngomel dulu biasanya. Nah ini pun juga sama kisahnya. Seorang perempuan, anaknya meninggal dunia. Perempuan ini ngomel-ngomel dulu, putus asa dulu, barakallahu fi, kemudian setelah itu nanti sabar. Sabar yang setelahnya itu pun dinilai sabar juga. Cuman sabar yang paling utama awal kali ditimpa musibah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang paling utama adalah di saat awal kali ditimpa musibah, sabar. Kita lihat. Ja'a fi sahihain min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata 'ala imra'atin tabki 'ala sabiyyin laha. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Telah datang dalam sahihain dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang kepada seorang wanita yang sedang menangisi anaknya yang sudah meninggal. Anaknya meninggal, perempuan itu nangis. Faqala laha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tadi, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Tapi perempuan ini enggak tahu kalau itu Rasulullah itu loh. Kisahnya gitu. Jadi kisahnya perempuan ini ketika diingatkan enggak tahu kalau diingatkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Faqalat, kemudian perempuan tersebut mengatakan, wa ma tubali bi musibati. Kamu enggak mau peduli dengan musibahku. Dalam riwayat yang lain, pergi kamu. Rasulullah suruh pergi. Tapi perempuan ini enggak tahu gitu loh. Perempuan ini enggak tahu kalau Rasulullah. Kita lihat. Falamma dhahaba, kemudian ketika Rasulullah pergi, qilalaha, dikatakan kepada perempuan tersebut, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tadi yang mendoakan kamu tadi itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Fa'akhadah mistul maut. Akhirnya perempuan tersebut terkejut, kaget. Kalau artinya bebas itu kaget setengah hati, kaget sekali gitu loh. Ternyata Rasulullah yang negur tadi itu. Fa'atas babahu, kemudian perempuan itu langsung mendatangi pintunya.
falam tajid ala babihi bawabin. Kemudian perempuan tersebut tidak menjumpai ada penjaga di pintunya Rasulullah SAW, enggak ada penjaga. Faqalat, kemudian perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka. Lihat, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi enggak tahu kalau itu adalah engkau. Lam a'rifka, aku tidak mengetahui engkau ya Rasulullah. Faqala innamas sabru 'inda awwalis sadmatin. Dalam riwayat au qala 'inda awwalis sadmati, dalam riwayat 'inda sadmatil ula, 'inda sadmatil ula. Artinya sama. Hanya saja kesabaran yang paling utama itu adalah di saat awal kali ditimpa musibah. Au qala 'inda awwalis sadmah, awal kali ditimpa musibah, artinya sama. Inda sadmatil ula artinya juga sama. Di awal kali dia timpa musibah. Perempuannya sempat marah ini kan, perempuan didatangi Rasulullah, tapi perempuannya enggak tahu kalau itu Rasulullah. Didoakan ittaqillaha wasbiri ilaika anni, katanya. Pergi kamu. Kamu enggak peduli dengan musibah yang menimpa diriku, kata perempuan tadi. Akhirnya Rasulullah pergi. Setelah pergi, ada yang ngasih tahu tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah perempuan tadi. Pergi ke rumah Rasulullah SAW, kan kaget dia, kaget hampir istilahnya kaget setengah mati lah, terkejut setengah mati. Fa'atat babahu, kemudian perempuan tadi datang ke rumahnya, di pintunya nggak ada penjaganya, langsung mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka. Lihat, ternyata perempuan tadi nggak tahu kalau itu Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau tadi itu adalah engkau. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hanya saja kesabaran yang paling afdal adalah di saat awal kali ditimpa musibah. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah dalal haditsu ala wujubis sabr ala faqdil ahl wal aulad. Memang berat, tapi harus sabar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya bersabar di saat diuji apa? Hilangnya keluarga dan anak, ditinggal mati keluarganya, ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, sabar. Memang kadang-kala sedih itu ada, itu nggak masalah, nangis pun boleh. Yang dilarang itu meratapi mayit dengan apa? Syakul juyub, nyobek-nyobek saku, walatmul khudud, mukul-mukul wajah, teriak-teriak, itu termasuk apa? Ratapan jahiliyah. Itu nanti berpengaruh dengan si mayit dalam kuburan. Terus bagaimana? Sedih boleh, nangis pun nggak masalah, tapi tidak boleh melampaui batas. Antum lihat Rasulullah SAW ketika meninggal putranya yaitu Ibrahim. Rasulullah pernah punya putra namanya Ibrahim kan, dan dari seorang budak perempuan yang dihadiahkan Rasulullah SAW yaitu Maria Al-Qibtiyah. Apa kata Rasulullah SAW? Na'am barakallahu fiik. Na'am wa inna ya Ibrahim wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Atau dengan semakna itu. Dan sesungguhnya aku wahai Ibrahim sangat sedih berpisah denganmu. Sedih, beliau sedih. Jadi orang sedih ketika ditinggal meninggal keluarganya, ditinggal mati anaknya, itu wajar. Nangis boleh, tapi berlebihan sampai nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, teriak dengan teriakan yang histeris atau yang semisalnya, teriakan jahiliyah, meratap jahiliyah, itu nggak diperbolehkan. Paham? Biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu kadang itu ada seperti itu, teriak, nangisnya pun teriak keras sekali sambil mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Intinya nggak terima intinya, paham ya? Bagaimanapun udah meninggal nggak terima bagaimana? Yang paling terbaik sabar, doakan. Memang kadang-kala apa ya? Di awal kali timpa musibah dari keluarganya meninggal itu kadang rasanya pun nggak kuat menahan. Nangis itu wajar, sedih boleh. Yang dilarang itu teriak-teriak tadi. Hati-hati ya, jangan sampai teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, apalagi misuh-misuh. Tahu misuh-misuh ya? Berkata-perkataan yang buruk lah, gitu ya. Kita lihat sini. Kata beliau, balis sabr ala aqdarillah al-mu'limah wajibun bi ijma'il ummah. Masyaallah, bahkan bersabar di atas takdir Allah yang menyakitkan wajib dengan kesepakatan umat ini. Takdir Allah kan macam-macam. Kadang kita ditakdirkan tanam modal bisnis gagal, ya kan? Bukan 10 juta, 20 juta, ratusan juta. Menyedihkan enggak? Menyakitkan enggak? Sabar. Sabar. Tidak ada solusi yang lain kecuali sabar. Makanya beriman dengan takdir itu bikin hati tenang, pikiran tenteram. Antum lihat orang-orang yang tidak beriman dengan takdir,
usaha berut, tanam modal sekian juta ternyata nggak jalan, stres, depresi, pulang gantung diri, bayangkan. Ada nggak kejadian seperti itu sampai gantung diri gitu? Ada. Karena nggak beriman takdir. Lihat, karena tujuan beriman takdir kata Allah Subhanahu wa taala likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dua itu tujuannya. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu sedih putus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan dan agar tidak terlalu bangga dengan perkara dunia yang dia dapatkan. Itu tujuannya. Ketika dapat perkara dunia alhamdulillah senang, tapi jangan berlebihan. Ketika perkara dunia terlewatkan jangan terlalu sedih. Sabar. Kita lihat ini. Wa huwa nisful iman, yang mana ini adalah setengah separuh daripada keimanan. Fa inal iman nisfan, maka sungguhnya keimanan itu ada dua bagian. Nisfus sabrin wa nisfus syukur. Setengahnya sabar, setengah syukur. Lihat, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah kalian pertolongan dari Allah dengan sabar dan salat. Wa makna qaulihi sallallahu innamas sabru 'inda awal sadmah, dan makna ucapan Rasulullah SAW bahwasannya hanya saja kesabaran itu di awal kali ditimpa musibah. Anna kulladzi musibatin akhir anna kulladzi musibatin akhiru amrih as-sabr. Sahih, lihat ini. Dikarenakan bahwasannya setiap orang yang punya musibah itu nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya sabar. Walaupun ngomel-ngomel dulu. Bener nggak nih? Kadang ngomel-ngomel dulu, teriak-teriak dulu, ujung-ujungnya sabar aja lah. Ya mau ngapain lagi? Ya kan? Dompetnya hilang, istrinya 3 juta. Nah, tiap-tiap teriak ngomel-ngomel nggak ketemu juga kan? Ya, modal sabar udah selesai. Nah, bisa dipahami? Nah, kita lihat ini. Walakin innama yuhmad 'inda hiddatiha wa fawri shiddatiha, masyaallah. Akan tetapi dia akan dipuji saat awal kali ditimpa musibah dan berlangsungnya syiddatih berlangsungnya kesedihan tersebut. Jadi ketika berlangsungnya kesedihan dan ketika awal timpa musibah, itulah yang dipuji. Li'anna masiradil jaza' ila sulwan, karena seringnya ujung-ujungnya orang yang awal mulanya putus asa, sedih berlebihan, ujung-ujungnya lupa. Lama-lama lupa, lama-lama lupa. Lihat ini. Walau aqama ala qabri matih muddataz zaman, walaupun dia tinggal di atas kuburan mayit itu beberapa waktu, tinggal lama di situ, ujung-ujungnya lupa. Mungkin di awal kali ketika ditinggal meninggal orang tuanya atau anaknya atau istrinya atau ibunya atau bapaknya, mungkin ingat dia. Setelah sepekan 2 pekan lupa biasanya, ya kan? Nah, maksudnya apa? Karena itu hendaknya diupayakan sabar di awal permulaan. Kita lihat pantunnya. Idza ma ataka dahru yawman binakbatin fafriq laha sabran wa wassi' laha sadran. Apabila tidak ada waktu yang datang kepadamu suatu hari melainkan dengan adanya ujian, maka tetaplah lapangkanlah untukmu untuk sabar, luangkanlah untukmu untuk sabar, dan lapangkanlah dadamu untuk apa? Sabar. Fa inna tasarifal zamani ajibatun, fa yauman tara yusran wa yauman tara usran. Sahih. Dikarenakan pergantian zaman, perputaran zaman itu sangat mengherankan. Kadang hari ini engkau melihat mudah, hari berikutnya engkau lihat sulit. Ya enggak? Kadang susah, kadang mudah. Makanya ada pantun sangat bagus sekali, mungkin antum sering dengar. Pantun ini isinya 8 perkara yang orang tidak akan bisa terlepas darinya. Pasti akan mengalaminya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala badalil insani laka samaniyah. 8 perkara yang akan senantiasa berjalan di atas manusia semuanya, dan tidak ada seorang pun melainkan pasti dan harus menghadapi 8 perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah na'am sururun, rasa senang. Pernah nggak antum senang? Na'am. Sururun wa husnun. Setelah senang sedih. Ya, pasti itu ya. Wastima'un furqun, bertemu, berkumpul, berpisah. Pernah berkumpul, pernah bertemu, berpisah juga. Kemudian nyurun wa usrun, mudah dan sulit. Kita pernah mudah, pernah kesulitan. Yang terakhir wasaqul afiyah, sakit dan sehat. Sakit dan sehat. 8 perkara ini bisa dikatakan hampir semua manusia dan bahkan semuanya pasti akan mengalaminya.
Pernah dia senang, pernah juga sedih. Pernah dia berjumpa bertemu saudaranya, pernah berpisah juga, ya kan? Nah, kemudian pernah dia mendapatkan kemudahan, pernah juga kesulitan, ya kan? Kemudian pernah sehat, pernah juga sakit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.